Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, pendalaman materi IPS di sekolah dasar. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi identitas diri. Adapun, materi yang akan kita bahas, yang pertama ada kajian tentang identitas diri, seperti pengertian menurut para ahli. Yang kedua ada tujuan dan manfaat identitas diri. Yang ketiga ada dimensi identitas diri. Yang keempat ada jenis dan bentuk identitas diri. Dan yang kelima ada muatan materi identitas diri di sekolah dasar. 1. Pengertian identitas diri. Berikut pengertian identitas diri menurut para ahli. Erikson 1989 menyatakan bahwa identitas diri sebagai intisari seluruh kepribadian sebagai keserasian peran sosial yang prinsipnya dapat mengalami proses perubahan. Lalu selanjutnya menurut Papalia 2008, identitas diri adalah proses menjadi seseorang individu yang unik dengan peran yang penting dalam hidup. Lalu menurut Gunarsa pada tahun 2003, identitas merupakan suatu persatuan yang terbentuk dari asas-asas cara hidup, pandangan-pandangan yang meninjau diri sendiri dalam pergaulan. Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa identitas diri adalah kesadaran individu untuk menempatkan diri dan memberi arti pada dirinya sebagai seorang pribadi yang unik serta berbeda. Pembahasan yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tujuan dan manfaat identitas diri. Yang pertama adalah memperoleh suatu pandangan yang jelas tentang dirinya. Identitas diri yang sudah melekat akan sangat menonjol pada individu sehingga bisa menjadi julukan atau pandangan orang lain terhadap individu itu sendiri. Yang kedua adalah memahami perbedaan dan persamaan dengan orang lain. Jadi, seseorang individu dapat paham bahwa setiap individu yang dilahirkan itu memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing yang berbeda. Perbedaannya bisa dalam bentuk fisik, sosial, dan personal. Jadi, individu tersebut dapat paham bahwa perbedaan itu adalah sifat yang wajar. Yang ketiga, menyadari kelebihan dan kekurangan dirinya dengan penuh percaya diri. Di sini artinya orang yang memiliki identitas diri yang kuat akan paham akan kekurangannya dan menerima kekurangannya tanpa ada rasa minder serta mampu mengefektifkan kelebihan yang ia punya. Yang keempat adalah tanggap terhadap berbagai situasi serta mampu mengambil keputusan penting. Di sini maksudnya adalah seseorang akan mudah memahami situasi dan serta hambatan yang ada. Yang terakhir adalah mengantisipasi tantangan masa depan dan mengenal perannya dalam bermasyarakat. Di sini seseorang yang sudah memiliki identitas diri yang kuat, maka akan tahan dengan beragam tantangan yang mungkin akan muncul dari masa depan. Dan seseorang tersebut dapat lebih mengetahui perannya dalam hidup bermasyarakat. Selanjutnya ada dimensi identitas diri. Dimensi identitas diri ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama ada identitas sosial. Identitas sosial ini merupakan pemenuhan peran atau eksistensi seorang individu dalam suatu kelompok. Misalkan, seorang anak sekolah dasar memiliki prestasi yang sangat bagus di sekolahnya. Nah, lalu sekolah akan memberikan identitas diri bahwa seorang siswa ini merupakan seorang siswa yang berprestasi. Nah, yang kedua ada identitas fisik. Identitas fisik ini merupakan karakteristik setiap individu dalam memandang perkembangan fisiknya, baik dari proporsi dan ukuran tubuh, serta gambaran citra diri. Yang ketiga ada identitas personal. Nah, identitas personal ini merupakan konsep diri yang berhubungan dengan kematangan emosional dan inteligensi kepribadian. Kita bisa melihat identitas personal seorang individu itu dari cara dia menyelesaikan masalah yang ia hadapi, bagaimana cara dia mengontrol emosinya, bagaimana dia menunjukkan kemampuannya dalam memecahkan suatu permasalahan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada identitas keluarga. Identitas keluarga ini merupakan hubungan antara seorang individu dengan keluarganya, bagaimana ia tetap menjaga relasi dengan keluarga ataupun kerabat dan sanak saudaranya. Dan yang terakhir ada identitas moral. Nah, identitas moral ini merupakan hal yang sangat berkaitan dengan perilaku yang dibentuk.
Nah, perilaku yang dibentuk ini bisa dari lingkungan keluarga, bisa dari lingkungan sekolah, ataupun bisa dari lingkungan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya ada jenis-jenis identitas diri. Dalam kehidupan sehari-hari, identitas diri ini sering kita kenal dengan istilah biodata diri. Nah, biodata diri ini biasanya terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, kewarganegaraan, riwayat pendidikan, agama, pengalaman kerja, personality, dan bahkan data keluarga. Sebagai warga negara Indonesia, identitas diri ditunjukkan oleh surat-surat kependudukan. Nah, surat-surat kependudukan ini wajib dimiliki oleh setiap warga negara yang lahir dan hidup. Menurut Siswo Sudiro pada tahun 2008, beliau menyebutkan bahwasannya surat kependudukan itu terdiri dari yang pertama ada surat kelahiran. Nah, surat kelahiran ini didapatkan sejak warga negara tersebut lahir. Surat kelahiran ini dibuat oleh bidan ataupun dokter ataupun rumah sakit yang menangani proses kelahiran. Nah, biasanya di dalam surat kelahiran ini terdiri dari identitas bayi, identitas ibu, dan juga identitas ayahnya. Nah, selanjutnya ada akta kelahiran. Akta kelahiran ini merupakan salah satu surat kependudukan yang wajib dimiliki juga oleh setiap warga negara, karena akta kelahiran ini berguna untuk menunjukkan adanya hubungan anak dan orang tua secara hukum. Nah, selanjutnya ada kartu keluarga. Kartu keluarga ini adalah identitas sebuah keluarga. Jadi, setiap warga negara, setiap keluarga yang ada di Indonesia wajib memiliki kartu keluarga. Nah, yang selanjutnya ada KTP atau kartu tanda penduduk. KTP ini juga adalah salah satu surat kewarganegaraan yang hanya bisa dimiliki ketika warga negara tersebut sudah menginjak 17 tahun lebih. Nah, yang selanjutnya ada yang disebut dengan surat kematian atau akta kematian. Nah, akta kematian ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang membuktikan adanya kematian seseorang. Nah, jika penduduk ini sudah dinyatakan meninggal, maka data penduduk tersebut akan otomatis terhapus dari nomor induk kependudukan dan juga kartu keluarga. Nah, jadi pada intinya, setiap surat kependudukan ini sebagai identitas diri dari warga negara Indonesia sangat-sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Pengenalan identitas diri. Dalam mengenalkan identitas diri atau berkenalan, kita harus menyebutkan beberapa hal, diantaranya yaitu ada nama, umur, tempat tanggal lahir, alamat, dan hobi. Saat memperkenalkan diri, posisi badan kita harus tegak dan mata memandang kepada orang yang diajak untuk berkenalan. Kenalkan diri dengan percaya diri dan sambil tersenyum. Berikut contoh ketika kita akan mengenalkan identitas diri kepada orang lain. Halo, selamat pagi semuanya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bobby Pratama, biasa dipanggil Obi. Usia saya 12 tahun. Saya lahir di Bandung tanggal 13 November 2008. Saya tinggal di Jalan Teratai nomor 2. Hobi saya menggambar dan berolahraga. Saya memiliki rambut berwarna hitam dan saya memakai kacamata. Senang berjumpa dengan kalian. Terima kasih. Nah, berikut ada aspek yang termasuk ke dalam psikomotorik, kemudian aspek yang termasuk ke dalam kognitif, dan aspek yang termasuk ke dalam sikap dan karakter. Wah, ternyata memperkenalkan diri kepada orang lain itu mudah ya. Coba nanti kalian perkenalkan diri kalian kepada orang lain. Selanjutnya ada materi pengenalan keluarga. Di sini ada teks tentang keluarga Bobby. Halo teman-teman, bertemu lagi denganku Bobby. Hari ini aku akan memperkenalkan keluargaku. Ini adalah foto keluarga intiku. Terdiri dari ayah, ibu, aku, dan adikku. Ayahku bernama Rusdi. Ayahku berusia 27 tahun dan ayah bekerja sebagai pegawai bank. Ibuku bernama Hani. Ibuku berumur 25 tahun dan ibuku bekerja sebagai guru SD. Adikku bernama Lili. Sekarang usianya 5 tahun.
Aku sangat menyayangi keluargaku. Nah, teman-teman, sekarang giliran kalian untuk memperkenalkan keluarga. Coba kalian kenalkan keluarga kalian di depan kelas ya. Nah, ini merupakan materi tentang pengenalan keluarga di SD kelas 1. Di dalamnya sudah terdapat kognitif, afektif, dan juga nilai karakter, yaitu kasih sayang. Contoh materi selanjutnya ialah tentang pengenalan kerabat. Nah, dalam materi ini disediakan sebuah soal cerita, di mana dalam cerita tersebut memiliki 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Contoh aspek kognitif dalam cerita tersebut terdapat pada kalimat "Kami sangat suka bermain puzzle bersama dan juga menyusun balok." Nah, bermain puzzle dan juga menyusun balok itu merupakan contoh aspek kognitif karena dalam permainan tersebut mengasah kognitif anak supaya menjadi lebih baik. Kemudian ada aspek afektif. Nah, aspek afektif dalam cerita tersebut terdapat dalam kalimat "Setiap kali kami bertemu selalu bersalaman." Dan aspek psikomotor dalam cerita tersebut terdapat pada kalimat "Setiap kali bertemu, kami selalu bermain sepak bola bersama." Materi yang selanjutnya adalah pengenalan teman baru. Di sini kami menyajikan teks narasi dengan gambar, di mana kami mengharapkan nilai kognitif, psikomotorik, serta afektif siswa. Nilai kognitif yang kami harapkan berada dalam teks berikut. Hari ini adalah hari pertama aku bersekolah. Aku sangat senang sekali karena aku bertemu teman baru. Salah satu teman baruku adalah Bobby. Dari sini kami mengharapkan bahwa siswa mendapat pemahaman mengenai sekolah serta berkenalan dengan teman baru itu adalah hal yang menyenangkan. Kami juga menyajikan contoh perkenalan percakapan antara 2 anak. Selanjutnya, siswa diperintahkan untuk berkenalan dengan teman barunya. Nah, di sini kami mengharapkan nilai afektifnya yaitu kemampuan berkomunikasi serta rasa keberanian dan rasa percaya diri pada siswa. Berikut adalah materi mengenai pengalaman diri. Materi ini berbentuk cerita dengan judul Bertemu Teman Baru. Materi ini menceritakan pengalaman Bobby yang bertemu dengan teman barunya yaitu Anton. Aspek kognitif yang terdapat dalam cerita ini adalah memilih kosakata dan ungkapan pengenalan diri. Diharapkan siswa dapat memilih kosakata dan ungkapan yang tepat untuk melakukan pengenalan diri. Aspek afektif dalam cerita ini diantaranya yang pertama keberanian dan percaya diri. Hal ini ditunjukkan oleh sikap Bobby yang berani dan percaya diri dalam memperkenalkan dirinya kepada orang yang baru ditemuinya. Lalu ada kepedulian. Hal ini ditunjukkan oleh Bobby yang menolong Anton agar bisa sampai ke sekolah dan membantu Anton untuk mengenal lingkungan sekitar rumahnya. Untuk aspek psikomotornya adalah mampu melakukan perkenalan diri secara baik dan benar. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.